Teman-teman, tahu nggak sih, di Lombok Timur, dari 530 anak yang ditinggal oleh orang tuanya merantau, lebih dari 100 anak merupakan anak oleh-oleh. Nah, apa sih anak oleh-oleh itu? Anak oleh-oleh merupakan sebutan bagi anak hasil hubungan warga Indonesia yang migran dengan warga negara asing. Sebenarnya, masalah apa sih yang timbul akibat fenomena ini? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama, jika dilihat dari aspek sosial, anak oleh-oleh merasa dikucilkan oleh masyarakat dan tidak diterima oleh lingkungan. Aspek yang kedua, jika dilihat dari aspek psikologis, anak oleh-oleh merasa rendah diri dan trauma akibat stigma masyarakat dan kekerasan dari kerabat mereka. Dan yang terakhir atau yang ketiga, anak oleh-oleh itu tidak memiliki dokumen resmi sehingga mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, dan mengakibatkan mereka akan mengalami siklus kemiskinan secara terus-menerus. Apa sih penyebab dari adanya anak oleh-oleh? Yang pertama, ada tekanan ekonomi atau kemiskinan. Yang kedua, stigma sosial yang mengakar. Dan yang terakhir, kurangnya intervensi dari pemerintah. Berdasarkan teori ekologi oleh Brown van Benner, cap anak oleh-oleh terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, dari lapisan mikrosistem. Anak diasuh oleh kerabat miskin dan sering terjadi kekerasan. Yang kedua, dari lapisan mesosistem. Masyarakat dan lingkungan sekitar menstigma negatif tanpa memberikan dukungan. Selanjutnya, yang ketiga, dari lapisan ekosistem. Karena kebijakan yang lemah, anak oleh-oleh tidak bisa memiliki dokumen resmi seperti KK, akte, dan KTP. Yang keempat, dari lapisan makrosistem, stigma negatif terhadap pekerja migran. Dan yang terakhir, dari lapisan kronosistem. Pola ini akan terjadi berulang karena faktor ekonomi dan migrasi. Apa aja sih variabel penyebab utama dalam masalah ini? Yang pertama, ada identity confusion. Yang kedua, ada social stigma. Dan yang terakhir, ada low empowerment. Nah, intervensi yang bisa dilakukan dari perspektif psikologi komunitas yang pertama adalah sosialisasi dengan topik sex education kepada remaja dan juga dengan topik pola pengasuhan kepada orang tua dan juga masyarakat. Lalu yang kedua adalah bantuan ekonomi yang sustainable untuk masyarakat di sekitar Lombok Timur. Lalu yang ketiga adalah pemberian akses administrasi kepada anak oleh-oleh berupa KTP, akte kelahiran, hingga KK. Lantas, sasaran dari intervensi ini kepada siapa sih? Primary targetnya yaitu kepada remaja dari usia 15 hingga 24 tahun, spesifiknya kepada anak oleh-oleh dan juga anak yang beresiko migrasi. Lalu secondary targetnya yaitu kepada orang tua, lalu kepada pengasuh dan juga kepada keluarga TKI di desa. Lalu tertiary targetnya yaitu kepada komunitas atau masyarakat dan juga kepada pemangku kebijakan lokal. Jadi masalah anak oleh-oleh menunjukkan adanya tekanan sosial yang berlapis. Namun perubahan dapat dimulai dari adanya komunitas berdaya berupa lingkungan yang memberi dukungan serta dibukanya akses bagi anak-anak. Udah.